Oke, silakan. Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di kesempatan pagi ini kebetulan ada kegiatan berbagi positif yang nantinya akan dipaparkan oleh Bu Budi Wahyuningsih. Untuk kegiatan pagi ini, susunan acaranya nanti ada pembukaan, kemudian ada sesi berbagi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Budi Wahyuningsih. Kemudian nanti ada umpan balik dari peserta Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti ada simpulan dan yang terakhir ada penutup. Oke, langsung saja kita mulai untuk acara yang pertama, ada pembukaan. Kita buka dengan doa dari Bapak Ibu semuanya secara dasar keyakinan dan agamanya masing-masing. Untuk doa kita mulai. Ya, silakan. Saya terima kasih. Langsung saja ke acara yang kedua, ada sesi berbagi budaya positif. Untuk kesempatan kali ini saya persilakan kepada Ibu Budi Wahyuningsih untuk memberikan paparannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dika atas pembukaan yang sudah dilakukan. Saya sapa dulu ini Bapak Ibu atau rekan-rekan semua. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir di ruang meeting ini. Saya mengucapkan selamat datang pada CGP dari Pidijaya Aceh. Ini ada Ibu Nur Laila. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung dengan saya bersama rekan-rekan saya di SMK Negeri 2 Temanggung. Baik, sebelum saya mulai, perkenankan saya untuk share screen. Bisa terlihat di layar? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Kita akan mulai kegiatan berbagi ini, yaitu berbagi budaya positif modul 1.4. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak itu ada 3 paket modul yang harus kami pelajari. Yang pertama ini adalah paket modul 1, dan pada akhir dari modul 1.4 kami harus membuat aksi nyata. Nah, ini adalah aksi nyata dari modul 1.4, yaitu berbagi budaya positif. Nah, Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya apa itu budaya positif. Nah, berdasarkan konsep apa itu budaya positif, bahwa budaya itu sebetulnya adalah pikiran, akal budi, serta sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah. Sedangkan menurut Kuncana Rengrat, budaya itu segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah serta mengubah alam semesta. Nah, dari pengertian budaya itu, kalau positif Bapak Ibu tahu ya, positif itu hal-hal yang bersifat baik. Nah, budaya positif dalam pengertian ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang sudah mengakar kuat dan sulit untuk diubah. Keyakinan universal itu adalah nilai atau keyakinan universal ini tentu saja nilai-nilai yang bersifat baik dan universal. Universal itu bisa diterima oleh semua orang, baik tidak memperhatikan latar belakang agama, ras, kebudayaan, dan sebagainya. Jadi inti dari budaya positif sekali lagi adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal. Kemudian dari konsep budaya positif ini ada beberapa poin yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah pengertian tentang disiplin positif. Disiplin positif ini sebetulnya merupakan bentuk dari disiplin diri.
kalau dalam bahasa Inggrisnya self discipline ya, merupakan motivasi internal. Jadi motivasinya berasal dari dalam, bukan dari luar. Jadi disiplin positif ini bermula dari self disiplin yang merupakan motivasi internal untuk bertindak sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sumber motivasinya berasal dari dalam dirinya. Disiplin positif ini merupakan cara untuk mengontrol dan menguasai diri, sehingga dia bisa bertindak mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada juga terkait dengan teori kontrol. Teori kontrol ini terkait dengan perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, karena kontrol itu adalah bentuk pengendalian. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan teori motivasi. Setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Nah, ada beberapa motivasi yang melatar belakangi seseorang itu melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu terkait dengan teori motivasi. Kemudian ada lagi hukuman dan penghargaan. Jadi cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ada lagi yang namanya posisi kontrol guru. Terkait dengan posisi kontrol guru ini ada 5 posisi. Jadi guru bisa menjadi posisi sebagai seorang penghukum, bisa juga pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Terkait dengan posisi kontrol sebagai seorang penghukum, berarti seseorang itu bisa menggunakan, baik itu hukuman fisik maupun verbal. Nah, pada posisi kontrol guru sebagai penghukum ini, hasil yang efek yang ditimbulkan kepada siswa adalah kemungkinan murid akan menjadi marah, mendendam, dan bersifat agresif. Bisa jadi dia melampiaskan kekesalannya karena dihukum itu dengan melakukan aksi-aksi yang cenderung istilahnya untuk meluapkan kekesalannya karena dia telah dihukum. Kemudian ada lagi posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi pembuat rasa bersalah ini mungkin kalimatnya lebih lembut dari ketika penghukum, tetapi, nah ini ada satu hal yang jadi kata kunci, pembuat rasa bersalah ini akan memberikan efek yang lebih buruk daripada penghukum. Mengapa? Karena murid akan merasa bersalah, dia merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, mengecewakan bapak ibu gurunya, sehingga dia itu merasa dirinya menjadi seorang yang gagal. Jadi dia mencap dirinya bahwa dia itu orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, posisi pembuat rasa bersalah ini justru malah lebih berbahaya daripada penghukum. Kalau di penghukum, itu anak bisa melampiaskan emosinya, meskipun secara negatif ya. Tetapi ketika di posisi pembuat rasa bersalah ini, anak ini mungkin karena dia emosinya tidak terluapkan, jadi terpendam, maka bisa jadi dia akan berbuat sesuatu yang bisa menyakiti dirinya atau orang lain ketika emosinya itu benar-benar tidak bisa ditahankan. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Jadi posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu sebisa kita hindarkan. Kemudian
ada lagi sebagai teman. Nah, ketika guru berada di posisi ini, dia tidak akan menyakiti murid karena beda dengan penghukum dan pembuat rasa bersalah ya. Tetapi ada hal yang kurang baik juga ketika guru menempatkan diri sebagai teman, karena apa? Kadang anak tidak bisa menempatkan dirinya sehingga ada kesan tidak atau kurang menghargai gurunya. Kemudian ada lagi ketika suatu saat guru itu tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan akan mengatakan bahwa guru tidak lagi menjadi teman bagi dirinya. Setelah posisi kontrol teman, maka ada juga yang namanya posisi kontrol pemantau. Jadi namanya memantau itu berarti kan mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, maka kita bertanggung jawab terhadap perilaku orang-orang yang kita awasi. Di dalam posisi ini akan guru akan bertindak mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan konsekuensi-konsekuensi apa yang akan dilakukan ketika siswa tidak sesuai peraturan atau mungkin sanksi yang diberikan. Nah, pada saat berada di posisi ini kita semacam apa ya, orang yang harus membuktikan bahwa inilah kesalahan yang kalian lakukan. Ini bukti pelanggaran. Nah, kalau di polisi itu kan ada tilang. Nah, kita juga pada saat posisi kontrol sebagai pemantau, kita harus memberikan, oh ini loh bukti-bukti pelanggaran yang kamu lakukan. Maka sanksinya apa, konsekuensinya apa. Yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang ideal. Mengapa demikian? Karena pada posisi sebagai manajer ini guru dan siswa itu berkolaborasi. Siswa dipersilahkan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Dan posisi guru di sini adalah mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Kalau pada penghukum pembuat rasa bersalah itu siswa dijudge ya, kamu adalah membuat kesalahan. Tapi di sini tanpa memberikan solusi. Tetapi di peran manajer, guru tidak lagi menyalahkan, tetapi dia cenderung menunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan itu sebuah kesalahan dan kamu harus mempertanggungjawabkan perilakunya. Dan secara kolaboratif, guru dan murid ini menemukan solusi atas permasalahan ini, sehingga harapannya kesalahan yang dilakukan oleh siswa tidak akan terulang lagi. Jadi posisi kontrol guru ini bisa kita lakukan untuk memberikan disiplin positif pada siswa kita, baik di kelas maupun secara umum di lingkungan sekolah. Kemudian konsep yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu berperilaku atau menunjukkan perilaku-perilaku karena secara kebutuhan itu dia sudah terpenuhi atau tidak. Jadi kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Mungkin kita pernah menyaksikan orang yang perilakunya tidak sesuai dengan norma atau etika misalnya. Itu mungkin karena salah satu atau beberapa dari kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Demikian juga dengan siswa. Mungkin ketika siswa melakukan pelanggaran atau melakukan hal-hal yang tidak tepat, bisa saja karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Konsep yang selanjutnya adalah terkait dengan keyakinan kelas. Jadi yang dimaksud dengan keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan sudah saya sampaikan tadi. Nilai kebajikan yang dituju, nilai-nilai yang kebajikan yang diterima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama. Jadi nilai-nilai ini memang sudah diyakini bahwa itu hal-hal yang baik. Misalnya dengan menghargai orang lain, kemudian berbuat adil, itu termasuk dalam
nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di dalam ketika seorang siswa itu melakukan sebuah kesalahan, maka tugas guru adalah melakukan pembimbingan atau pendampingan dengan bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Cara ini adalah dilakukan untuk membuat anak tidak dijudge tadi ya. Ketika dia melakukan kesalahan, maka diupayakan dia tidak langsung disalahkan, tapi dicari tahu apa sih akar masalahnya, mengapa dia berbuat demikian. Kemudian validasi tindakan yang salah, dikembalikan kepada anak itu, apakah yang kamu lakukan itu merupakan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat misalnya, ataukah apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan nilai kebajikan yang bisa diterima oleh orang lain. Itu dari validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan dari apa yang dia lakukan, apakah dia akan memperbaiki kesalahan-kesalahan ini, karena dia sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Maka dikonfirmasi lagi bahwa apakah yang kamu lakukan itu sebuah hal yang bisa diterima secara moral atau mungkin secara hukum dan sebagainya. Kemudian untuk konsep budaya positif ini sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya, peran yang sudah saya lakukan untuk mengimplementasikan konsep dari budaya positif tadi, yang pertama adalah saya berusaha untuk memandu murid dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, membangun kesadaran murid untuk berperilaku sesuai nilai-nilai luhur, sehingga bisa muncul motivasi intrinsik untuk berperilaku baik. Yang ketiga, menghindari posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang keempat, berupaya berperan sebagai manajer dalam melakukan restitusi. Kemudian dari apa yang saya lakukan, sudah ada perubahan. Jadi perubahan yang terjadi pada diri saya setelah mempelajari budaya positif dan menerapkan budaya positif di kelas, ini saya menyadari bahwa kesalahan yang selama ini saya lakukan, saya mungkin melakukan posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, ini menyadarkan saya bahwa sebaiknya itu dihindari. Kemudian di sini saya juga menyadari bahwa kita harus lebih memerhatikan kebutuhan murid, sehingga kita bisa meminimalisasi tindakan menyimpang yang dilakukan murid karena tidak terpenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasarnya. Pengalaman yang saya alami atau yang saya lakukan dalam menerapkan budaya positif ini adalah menerapkan keyakinan kelas yang pada kelas-kelas yang saya ajar, yaitu AKL 1, 10 AKL 2, 10 kuliner 1 pada tahun pelajaran yang kemarin 2022-2023. Nah, sebagai gambaran bagaimana menerapkan budaya positif ini, perkenankan saya untuk bisa menampilkan video yang sudah saya buat. Sebentar.
Nggak bisa terlihat? Belum. Sebentar, videonya belum bisa saya tayangkan. Lewat mana ya? Share, tetap share screen sih ya. Terus bagikan. Di mana? Saya bukanya di ini di sini. Ini. Oh, berarti dibuka saya. Ya, sudah di sini. Sudah terlihat? Oke. Libur ya, karena kalian menikmati libur akhir tahun pelajaran. Nah, di awal pembelajaran kita sebelum kita melaksanakan pembelajaran ada belum terputus. Sudah. Baik, anak-anak masih semangat? Belum, Bu. Terlihat. Baik, di depan ada yang sudah, ada yang belum ya? Bisa terbaca? Kenapa? Apa? Setiap dari kita itu pasti punya yang Sudah, Bu. Tidak ada suaranya, Bu. Yang tidak ada suaranya mungkin anu ya, sinyalnya mungkin. Guru yang bagaimana? Guru yang baik juga. Baik, ini intinya adalah bagaimana upaya baik dari guru, baik dari video berat masalahnya. Kalian sendiri untuk menjadikan kelas ini adalah benar-benar sebuah tempat yang nyaman bagi kalian untuk belajar. Sehingga dari awal kalian datang ke sini sampai nanti kalian pulang, maka yang ada di dalam memori kalian adalah sesuatu yang baik. Ya, untuk itu maka kita perlu membuat sebuah keyakinan kelas agar setiap dari kalian itu memegang nilai-nilai itu yang akan membuat kita semua nyaman berada di kelas. Bisa dipahami? Baik. Apakah saya perlu memberikan contoh nilai atau keyakinan kelas yang bisa ditulis? Perlu. Oke. Baik. Misalnya saya akan mengucapkan saja ya, bahwa setiap dari kita, baik guru maupun siswa, datang di kelas tepat pada waktunya. Nah, itu berarti kita yakin bahwa saya bisa menaati komitmen bersama, tidak akan datang terlambat. Nah, kalau semua masing-masing yakin, berarti tidak ada lagi yang namanya terlambat. Kecuali memang ada hal-hal yang tidak bisa kita hindarkan. Misalnya jalan yang bocor, misalnya. Atau saya tiba-tiba dipanggil kepala sekolah, misalnya. Itu hal-hal yang tidak bisa kita ya, tidak bisa kita hindarkan. Nah, sekarang silakan saya beri waktu 1 menit, 15 detik untuk berpikir kira-kira apa yang saya yakini bisa dilakukan oleh semua orang di sini sehingga kelas kita akan menjadi kelas yang nyaman untuk belajar. Silakan. Ada spidol hitam, ada merah, ada biru. Silakan kamu boleh pilih. Jadi nanti setiap nomor 1 biru misalnya bawahnya pakai spidol yang berwarna. Biar warna-warna. Silakan. Oke, tidak usah takut salah. Nanti
Baik teman-teman sekalian ataupun belum ada. Oke, silakan siapa mau menambahkan yang lebih mudah bagaimana? Bapak, ya. Kemudian yang kedua, menjaga ketertiban kelas. Saat Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, berarti harus ya perhatikan. Ketika diberi tugas, ya berarti bagian dari ketertiban kelas. Kita berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan siapapun. Kemudian yang keempat, menghargai sesama. Ini hal-hal yang bisa menghindari bullying itu dengan menghargai sesama teman. Menghormati semua guru. Kalau kita ambil yang lebih umum, berarti menghormati semua orang yang lebih tua. Kemudian menyayangi orang-orang yang lebih muda atau dalam ini adik kelas. Ada yang mau menambahkan? Selama kalian semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat siang. Itu tadi praktik baik yang saya lakukan dengan memandu anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian kegiatan yang lain lagi yang terkait dengan budaya positif, ya, adanya kegiatan literasi. Jadi selama 10 menit sebelum pembelajaran bahasa Indonesia, karena saya mengajar bahasa Indonesia, maka siswa diarahkan untuk membaca buku, bisa dari e-book yang telah saya unduh kemudian saya share, atau bisa juga meminjam di perpustakaan. Setelah mereka membaca, maka nanti siswa secara bergiliran akan bercerita tentang hasil membacanya. Bisa maksimal 2 menit lah, sehingga nanti ada 3 anak yang bisa berbagi apa yang sudah dia baca. Jadi itu kegiatan literasi yang dibiasakan sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian pengalaman lain lagi yang saya lakukan adalah melakukan segitiga restitusi dengan siswa. Ini, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Belum terlihat ya, Bu? Sudah terlihat? Di sini tuh? Iya. Ya. Baik. Suaranya agak Suaranya terlalu syahdu. mohon maaf, mendadak dangdut. Kamu tidak berbicara yang kurang sopan atau mungkin menyakiti perasaan? Tidak pernah, Bu. Itu ya. Apa saya salah mendengar informasi ya? Tadi Ibu mendengar informasi bahwa Mika itu telah menyakiti hati Sasa dengan cara mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Kamu tadi menyatakan, Sa, kamu itu bau, gak pernah mandi, teman-teman gak suka sama kamu. Tahu gak sih, sangat sok cantik, sok pintar, teman-teman sudah muak sama kamu. Nyata, hal nyata yang menurut itu baik tidak ya? Enggak sih. Kalau misalnya itu dikatakan orang lain ke kamu, bagaimana? Saya tidak tahu, saya mandi pakai sabun, dia cara
Selain itu apa lagi? Pak Ibu Guru juga lebih apa ya, lebih menyayangi saya teman-teman. Kamu sendiri punya potensi apa kira-kira yang bisa kalau diberi kesempatan kira-kira kamu akan paling tidak sama atau bahkan lebih sasa? Kenapa? Nyanyi. Kamu pada menyanyi. Jadi suatu saat kalau ada kesempatan bisa diusulkan ya kalau kamu memang pandai menyanyi. Boleh besok di apa istilahnya ditunjukkan kemampuan kamu. Nah, saat ini apa sih yang kamu butuhkan? Kira-kira kamu itu kemampuan dari orang lain, dari teman-teman kamu, dari ataukah kamu itu butuh perhatian dari orang-orang di sekitar kamu? Saya kemampuan sangat terutama Bapak Ibu Guru dan orang-orang di sekitar saya. Kemampuan seperti apa yang kamu? Seperti itu, saya mempunyai bakat. Terus kalau ada apa diikutin lomba, terus tadi ya mengasah bakat saya juga, nggak sasa aja. Berarti selama ini kamu tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kamu, padahal kamu mampu ya. Terus kalau bentuk perhatian dari teman-teman kamu seperti apa yang kamu? Dihargai dan ditemani, kayaknya seperti sasa. Karena teman-teman saya itu lebih ke oke, yang pinter ya, semua pinter ya, nggak mudengan misalnya, nggak mudengan ya, nggak tahu apa-apa ya sama itu, nggak saling satu. Tidak berbaur ya antara yang pandai dengan yang kurang pandai dan sebagainya ya. Kalau yang pandai ya pandai saja semua, yang tidak bisa tidak bisa. Berarti ada perubahan ya dari sikap-sikap kamu di kelas. Oke, baik, itu nanti akan menjadi bahan dari kami ya bahwa dan wali kelas bisa kelas ya. Oke, menurut kamu sebagai sebuah keluarga apa yang kamu sebagai sebuah keluarga di kelas itu seperti apa yang kamu inginkan? Seharusnya kita dan saya dan teman-teman kita semua itu harus saling menyayangi, bersatu, mengayomi, bekerjasama, saling membantu agar di kelas itu kita itu bisa belajar dengan nyaman, tentram. Gambaran sebuah kelas yang ideal yang kamu inginkan seperti itu ya, antara teman yang satu dengan yang lain saling bekerja sama, tidak membuat geng sendiri-sendiri sehingga kelas menjadi nyaman dan belajar itu kelasan gitu ya. Ya itu baik, terima kasih enggak. Berarti sekarang kamu sudah tahu ya apa yang kesalahan yang kamu buat, apakah kamu ingin upaya apa yang akan kamu lakukan supaya tidak ulang kesalahan? Saya akan minta maaf pada Sasa dan saya akan menunjukkan jika saya itu bisa, saya akan membuktikan jika saya itu bisa dan akan berusaha untuk lebih giat dan mengasah bakat yang saya punya. Oke, baik, terima kasih Sasa. Semoga kamu menjadi pribadi yang baik dengan kejadian ini. Saya yakin kamu bisa mengambil bisa menjadi manusia yang lebih baik. Baik, terima kasih Sasa. Silakan kembali ke kelas. Maaf ya apabila mungkin ada kata-kata yang tidak menyenangkan hati kamu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kelas. Perasaan saya setelah melakukan segitiga restitusi dengan Ibu Budi Wayuningsih sangatlah nyaman karena tidak dimarahi. Justru perasaan saya menjadi lega dan bersyukur karena dapat mencurahkan perasaan saya tanpa takut atau malu. Saya juga mendapatkan keyakinan bahwa saya mampu berprestasi sesuai minat dan bakat saya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, Dini, sehat ya nak? Kamu tahu kenapa kamu
Itu praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya. Sebetulnya ada 2 kasus, tapi cukup 1 saja yang saya sampaikan. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menyampaikan sintesis atau apa ya istilahnya, simpulan dari budaya positif yang sudah dilakukan dan pemahaman saya terkait dengan budaya positif pada modul 1.4. Bahwa yang pertama, dalam menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, guru itu membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan disiplin positif. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru diharapkan senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon umpan balik yang bisa Bapak Ibu berikan kepada saya sehingga bisa kita jadikan bahan untuk perbaikan apa mungkin yang kekurangan-kekurangan yang saya tampilkan tadi. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Oksta selaku moderator. Baik, terima kasih dari paparan dari Bu Budi Wahyuningsih. Sangat luar biasa sekali paparan yang sudah disampaikan mengenai kegiatan berbagi positif, baik yang dilakukan tadi sebagai contoh di dalam kelas maupun di secara 4 mata ya, dari 2 siswa tadi. Untuk sesi berikutnya yaitu ada umpan balik dari peserta. Monggo dipersilahkan dari Bapak Ibu semuanya untuk memberikan umpan balik atas paparan dari yang telah disampaikan dari Ibu Budi Wahyuningsih. Monggo. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya atau mungkin memberikan masukan saran yang konstruktif, boleh Pak Fasil. Atau teman-teman saya yang dari Aceh, Assalamualaikum. Ini dari PD Jaya, ada beberapa CGB saya yang ikut. Monggo Pak Dika. Monggo dari Pak Bayu. Ya, terima kasih Bu Budi. Paparannya menarik sekali tentang budaya positif yang ini sebenarnya suasana yang dirindukan oleh guru dan juga siswa sebenarnya. Tetapi masih ada banyak dari kita yang mempunyai pemahaman yang berbeda-beda tentang penerapan disiplin. Selama ini kita masih menerapkan disiplin itu dari versinya kita. Jadi seolah-olah ketika kita mendisiplinkan siswa tunduk patuh itu kita yang menang. Padahal itu satu sisi yang siswa itu sedang menyerahkan diri untuk ditundukkan. Ya, artinya ada tadi disampaikan siswa disiplin itu karena takut dengan hukuman atau karena pengen mendapatkan penghargaan. Nah, sebenarnya kita berupaya untuk menuju ke tataran yang ketiga, yaitu disiplin itu muncul dari dalam diri. Nah, sebenarnya tantangan terberatnya adalah itu, memahamkan siswa untuk memiliki kemerdekaan dalam arti merdeka tetapi dari dalam dirinya. Contoh sederhana saja ya, contoh sederhana apa sih yang menjadi keyakinan kita secara universal? Salah satunya saya memiliki keyakinan tentang disiplin. Ya, artinya misalnya saya dapat undangan rapat jam 9 atau jam 10, maka sudah otomatis saya akan datang sebelum rapat itu. Ya, jam rapat jam 10 berarti saya sebelum jam 10 sudah harus datang. Meskipun saya tahu bahwa ini nanti mesti molor.
Ya, di rapat apapun, di tugas apapun, ini tuh pasti molor. Tetapi karena saya sudah punya kemerdekaan dalam diri saya tentang disiplin, maka saya mengabaikan itu. Teman-teman mau molor mau enggak, yang penting saya datang sebelum pukul 10. Ya, sama seperti ketika piknik misalnya. Nanti kita kumpul lagi pukul 4 sore. Maka saya sudah otomatis di otak bawah sadar saya itu pokoknya sebelum pukul 4 sudah harus sampai bis misalnya. Meskipun saya tahu mesti nanti itu ada yang banyak yang terlambat. Nah, artinya itu saya merdeka karena saya disiplin itu muncul dari dalam diri saya. Nah, yang proses untuk itu ya, proses untuk sampai ke situ itu yang sebenarnya tantangan utamanya itu. Ya. Jadi bukan bagaimana kita mendisiplinkan, tetapi memahamkan. Sama seperti ketika kita mau pakai helm itu, nek bocah-bocah itu kan hanya karena takut ditilang misalnya kan, takut masuk angin mergo kademen gitu. Nah, tetapi ketika anak itu punya nilai, oh aku pakai helm itu untuk keselamatan. Jadi mau ada aturan atau ada polisi atau enggak, begitu dia mau pakai motor, ya wis langsung pakai helm. Nah, sampai taraf itu yang sebenarnya tantangan terberatnya. Nah, ini hanya sharing, Bu, bukan pertanyaan, hanya sharing mungkin bisa Terima kasih, sharing luar biasa. yang disampaikan tentang gagasan budaya positif. Artinya merdeka itu bukan terus kita bebas sak karepe dhewe, bukan, tetapi sebenarnya merdeka itu seperti tadi itu ada jam 10 rapat, ya terserah aku mau datang sebelum jam itu. Lambat atau enggak, saya datang seperti itu. Sama satu lagi ya contoh untuk ini guru-guru di swasta itu biasanya kan kalau datang terlambat itu tidak dapat uang makan. Ini di tempat istri saya. Jadi guru itu datang sebelum pukul 7 itu kan jadi ada beberapa pilihan. Dia takut tidak dapat uang makan, atau dia datang tertib itu untuk mendapat reward, karena setiap tahun ada reward kalau di SD swasta yang lumayan kuat ekonominya. Atau memang dia punya nilai dalam dirinya yang diyakini, oh saya harus jadi teladan. Mau saya dapat uang makan atau enggak, dapat reward apa enggak, itu enggak jadi soal. Tapi saya harus datang sebelum pukul 7 karena saya harus menjadi teladan untuk siswa. Nah, itu adalah arti kemerdekaan yang dimaksud oleh Pak Ki Hajar Dewantoro itu kan merdeka dari itu. Jadi enggak urusan dengan aturan, tetapi memang itu tertib disiplin muncul dari dalam diri. Nah, ini yang untuk rekan-rekan mengubah paradigma itu yang waktu agak lama ya untuk memahamkan siswa. Begitu Bu Putih, terima kasih. Terima kasih Pak Bayu, luar biasa apa yang Pak Bayu sampaikan. Intinya saya setuju apa yang disampaikan Pak Bayu bahwa kita harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal. Karena kalau motivasi internal itu sudah tumbuh di hati anak-anak, mau situasi kondisi apapun ya dia sudah komit ya. Tapi untuk menuju itu kan butuh proses. Maka yang kita lakukan adalah mungkin kita melakukan motivasi eksternal pada anak-anak dulu, misalnya dengan pancingan, itu boleh saja, itu kan baru tahap awal. Tapi jangan terlalu sering sehingga anak-anak menjadi tidak mandiri. Nah, yang paling penting itu bagaimana kesadaran dirinya itu bisa tumbuh sehingga memang disiplin positif ini benar-benar bisa kita wujudkan. Baik, super sekali Pak Bayu. Monggo Pak Oksta, karena ini bukan pertanyaan, saya hanya menyampaikan apresiasi terhadap Pak Bayu. Silakan Pak Oksta. Terima kasih umpan balik dari Pak Bayu. Tadi satu lagi tadi ada dari Bu Nur Nailai dari Kabupaten Pidijaya. Saya persilakan Ibu Nur Laila untuk memberikan umpan baliknya kepada Ibu Budi Wahyuningsih. Monggo. Ya, terima kasih sekali kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini berdasarkan paparan video dari Ibu Budi yang Ibu tayangkan tadi, sangatlah termotivasi bagi kami dan terinspirasi dalam kami membuat
modul tugas 1.4A6 dalam demonstrasi kontekstual, Bu ya. Alhamdulillah untuk hari ini kami sedang merancangkan video yang telah Ibu buat tadi. Jadi lagi dalam proses pembuatan lah ya Bu ya. Jadi sangatlah terinspirasi dan sangatlah membantu saya untuk membuat dekon tersebut sehingga mencapai hasil nantinya yang sangat memuaskan ya Bu ya. Jadi itu saja sangat membantu dari diri saya, termasuk kawan-kawan dari rekan-rekan saya di CKP Angkatan 8 ini. Terima kasih Bu Budi, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurlela ya. Saya merasa bersyukur kalau video yang saya buat ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi teman-teman semua untuk bisa melakukan demonstrasi kontekstual dengan optimal. Saya yakin teman-teman yang lain malah akan jauh lebih baik dari yang saya lakukan karena dengan segala keterbatasan mendadak dan sebagainya, tapi itulah yang bisa saya tampilkan untuk kegiatan berbagi. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Salut ya Bu Nurlela dan teman-teman. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih dari Bu Nurlela, jauh-jauh dari PD Jaya, kita juga bisa lewat konferensi ini ya, dari jauh dari ujung barat sana, dari PD Jaya, bisa kontak dengan kita di Temanggung gitu kan. Ya terima kasih Ibu Nurlela. Ada lagi dari Bapak Ibu semuanya yang memberikan umpan balik? Silahkan, masih ada kesempatan 3 menit. Ya. Pak. Monggo Ibu Megawati, saya persilahkan. Mantan Presiden. Mic-nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya secara pribadi sangat termotivasi ya atas apa yang telah Ibu Budi paparkan tadi, terutama dalam hal videonya. Kemudian metode-metode yang Ibu terapkan ya berbentuk segitiga restitusi gitu ya. Terutama dalam hal itu dia juga sangat membantu kami dalam membuat tugas, terutama sekarang dalam membentuk tugas demonstrasi konseptual yang itu mungkin hanya itu motivasi dari saya dan terutama sangat terinspirasi sekali atas video yang Ibu paparkan tadi. Itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mega atas apresiasi yang diberikan. Semoga nanti Ibu bisa membuat video yang jauh lebih baik dari ini. Silahkan Pak Dika. Iya monggo, ini satu pertanyaan lagi ya. Ada yang resen ini dari Ibu Roza dari PD Jaya. Monggo Ibu Roza, Ibu silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya sebenarnya hanya lebih ingin menyampaikan apa yang saya pikirkan tentang modul 1.4 ini ya. Yang pertama adalah pada budaya positif ini saya merasa seperti membuka jendela baru ya. Mengingat saya mengajar juga belum terlalu lama dan bukan guru yang senior, tapi saya menyadari bahwa selama ini terlalu banyak hal yang kita lakukan di sekolah itu lebih membuat siswa takut kepada kita. Jarang ada guru yang mampu mencapai posisi manajer. Nah, ini adalah tugas kita bersama, bagaimana kita mampu meyakinkan diri kita sendiri, rekan-rekan kita di sekolah untuk mampu menjadikan budaya positif di lingkungan tempat kita mengajar. Mungkin untuk hal yang paling mudah kita bisa belajar dari rumah kita sendiri dulu untuk anak-anak kita, kemudian bagaimana kita bisa membangun untuk rekan-rekan kita yang ada di sekolah.
Nah, mengingat ini masih libur, ketika saya memperoleh informasi tentang bagaimana menerapkan segitiga restitusi dan saya menerapkannya pada anak saya yang berusia 5 tahun dan saya rasa itu sangat bekerja dengan sangat baik. Padahal kita hanya mengubah beberapa cara kita dalam bertanya. Kita hanya mengubah beberapa kalimat yang biasanya cenderung mengintimidasi menjadi kalimat yang lebih bersahabat. Nah, itu ternyata sangat berpengaruh. Saya berharap dengan kita belajar ini nggak tahu nanti di sekolah ya, karena kalau di rumah kita hanya menghadapi anak kita satu orang yang biasanya kita hadapi. Nah, semoga ini bisa kita tanamkan dan saya optimis insya Allah dengan sering kita bersikap seperti yang dianjurkan di dalam ilmu yang sudah kita peroleh dalam modul 1.4 dapat kita terapkan di sekolah. Insya Allah bersama-sama kita bisa, dan mari sama-sama kita membangun rasa ingin tahu dan rasa peduli dari rekan-rekan kita di sekolah, karena kalau sendiri kita nggak akan bisa bergerak. Apalagi seperti di sekolah saya baru sendiri yang menjalani program guru penggerak, tapi bagaimana kita mampu menyampaikan informasi yang telah kita peroleh dan mengaplikasikan sehingga apa yang kita peroleh itu tidak hanya tertinggal di dalam pikiran kita saja. Karena cenderung selama ini kita tahu banyak informasi tapi kita jarang mengaplikasikan. Jadi sekarang bagaimana kita harus mampu kerja nyata terhadap apa yang kita peroleh informasi tersebut. Saya rasa demikian. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Roza telah berbagi pengalaman ya. Praktik segitiga restitusi bisa kita mulai dari orang-orang terdekat kita dengan anak-anak kita. Bu Roza sudah menerapkan, Pak Bayu juga sudah ya. Pak Bayu menerapkan ke Elin. Nah, nanti ya sebagai sebuah praktek ya, keterampilan. Jadi melakukan segitiga restitusi itu kan keterampilan. Maka semakin sering kita melakukan, maka kita akan semakin mahir. Saya yakin dengan sedikit Bu nambahin. Ya, silakan. Yang tadi di segitiga restitusi itu kan ada yang ini menstabilkan identitas gitu ya. Yeah. Itu kan ada satu kalimat yang nggak apa-apa, kesalahan itu wajar. Nah, ini yang harus cepet-cepet istilahnya itu. Setelah kita ngomong itu tuh langsung sesegera mungkin untuk diluruskan. Jangan sampai oh berarti wajar ya, salah ya. Nah, itu malah bubar kan, nggak jadi itu segitiga patah kaki kan berarti. Artinya ketika kita mengatakan melakukan pelanggaran itu bukan kamu satu-satunya yang pernah bersalah. Orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Jangan sampai itu malah memvalidasi diri sendiri untuk berarti sesuknya aku salah ora apa-apa. Nah, itu yang jangan sampai itu terjadi, sehingga sesegera mungkin untuk dinetralisir hal itu. Yang penting posisi dia itu aman dulu, aman, nyaman. Oh, saya diterima dulu. Ya, itu. Terima kasih Pak Bayu, betul. Jadi memang setelah kalimat itu ya harus diberikan penguatan kalimat yang lain bahwa ya wajar sih manusia tidak ada yang sempurna, tapi ya itu kan harus ada kalimat-kalimat penguat lagi yang jangan membenarkan bahwa dia itu berbuat kesalahan semacam itu. Nah, ini tugas kita untuk memilih kalimat-kalimat yang bisa istilahnya tidak menjudge anak tadi. Karena untuk menstabilkan identitas itu kan anak dibuat nyaman dulu sehingga dia tidak merasa takut, tidak merasa terintimidasi dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak Bayu atas masukan yang sangat luar biasa. Saya rasa waktunya sudah 10.04, sudah 1 jam lebih Pak Dika. Monggo saya kembalikan ke Pak Dika. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan umpan balik dari Pak Bayu, Bu Nerlaila, Bu Megawati, dan Bu Roza. Untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri, saya kasih dulu beberapa simpulan yaitu tadi beberapa yaitu dari budaya positif, yaitu dari perwujudan nilai universal di sekolah yang bersifat positif ya, yang sulit diubah sehingga dapat diterapkan di semua orang. Kemudian tadi juga ada segitiga restitusi, dari menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan tadi ada juga beberapa tanggapan yang positif sebagai contoh dari Bu Roza tadi, dengan kita mengubah sedikit kata atau mengubah kalimat yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa
bisa mengubah sesuatu hal yang mungkin kurang baik jadi lebih baik lagi ke depannya, ya, sehingga bisa memberikan yang hasil-hasil budaya yang positif begitu ya. Begitu saja. Sebenarnya sebelum kita tutup, saya memohon maaf apabila saya dalam memandu acara ini masih menggunakan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita tutup, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk menutup acara ini. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Sebelumnya sesi foto bersama dulu Pak. Siapa yang untuk sesi foto bersama silakan. Bisa open cam semuanya? Bisa open cam semuanya. Untuk dokumentasi. Ya. Pak Bayu bisa tolong SS. Oke. Smile. Sudah? Mau pakai gaya? Gayanya apa? Iya loh. Oke, sudah Pak. Makasih. Baik, terima kasih teman-teman semua atas dukungan yang diberikan. Semoga apa yang ini bisa menjadi berkah bagi kita semua. Saya izin untuk stop record.